Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Saputra. Ini saya akan jabarkan atau menjelaskan proyek yang kelompok kami buat dengan judul Sistem Informasi Persediaan Barang Toko Gros. Pertama itu ada latar belakang. Sistem persediaan barang ini dirancang guna memenuhi kebutuhan bagian persediaan barang yang ada pada perusahaan toko grosir. Pada sistem ini terdapat 5 proses diantaranya yaitu data barang, olah data PO, purchase order, data pembelian, data penerimaan, dan data terakhir oleh laporan, dan 4 operasi yaitu ada input, update, delete, dan juga cetak. Pada sistem karyawan saja pada sistem ini terdapat 3 peran yaitu karyawan gudang, supplier, dan owner. Akan tetapi, user yang terlibat dengan sistem hanya karyawan saja, sedangkan 2 peran lainnya hanya menerima hasil permintaan dan pelaporan yang dioleh pada sistem oleh karyawan bag gudang. Berikut peran yang terlibat dalam sistemnya. Yang pertama itu peran utama karyawan bagian gudang yang berinteraksi secara langsung dengan sistem dan fungsi mengolah data barang, data PO, data pembelian, dan juga data penerimaan barang dan olah laporan dengan fungsi operasi input update, delete, dan juga cetak. Yang kedua, peran pendukung, supplier dan owner toko yang hanya menerima output dari sistem saja. Lalu ada business model canvas. Business model canvas adalah alat yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis suatu perusahaan. Ini adalah kerangka kerja visual yang membantu dalam memahami elemen-elemen utama yang diperlukan untuk menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dalam bisnis. Ada 9 komponen utama dalam BMK. Yang pertama itu ada segmen pelanggan, yang kedua itu ada proporsi nilai, yang ketiga itu ada saluran distribusi, keempat hubungan pelanggan, kelima sumber pendapatan, keenam sumber daya kunci, ketujuh aktivitas kunci, kedelapan mitra kunci, dan kesembilan struktur biaya. Lalu ada use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user yang memperlihatkan hubungan-hubungan yang terjadi di antara peran dengan use case dalam sistem. Bahwa sistem persediaan barang pada toko grosir tersebut terdapat 3 peran yaitu karyawan bagian gudang, supplier, dan owner toko, di mana karyawan bagian gudang dapat login ke sistem menggunakan username dan password yang telah ditentukan sebelumnya untuk dapat melakukan pengolahan data yang ada pada sistem tersebut meliputi input, update, dan delete. Pada masing-masing data olah barang PO, pembelian, dan penerimaan barang, sedangkan supplier hanya bertindak menerima barang PO yang dikirim dan owner TUK hanya bertindak menerima laporan terkait persediaan barang yang telah diolah terlebih dahulu oleh karyawan bagian gudang. Lalu ada kelas diagram. Kelas diagram adalah penggambaran inti dari proses pemodelan objek, meliputi struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek berserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram terdiri dari beberapa objek yang dipergunakan dalam sistem, meliputi objek login user, objek olah data barang, objek PO, objek pembelian, objek penerimaan barang, dan objek laporan. Masing-masing memiliki fungsi seperti input, update, delete, dan cetak. Seperti sebagai berikut, ada login untuk membuat update atau mengecek. Olah data barang bisa menginput, mengupdate, ataupun mendelete. PO bisa input, update, delete. Pembelian input, update, delete. Penerimaan barang bisa input, update, delete juga. Laporan hanya bisa input dan cetak. Masing-masing memiliki atribut seperti karyawan bagian gudang memiliki atribut ID karyawan, nama, nomor telepon, dan juga alamat. Untuk login itu atributnya username dan password. Olah data barang ada ID, kode barang, jumlah, satuan, dan total. Untuk PO itu ada ID PO, kode barang, jumlah, satuan, dan total. Untuk pembelian itu ada ID pembelian, kategori pembelian. Penerimaan barang itu ada ID penerimaan barang, ID barang, tanggal, dan jumlah.
Untuk laporan itu ada ID laporan dan kategori laporan. Lalu ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Pada diagram aktivitas, aktivitas direpresentasikan sebagai langkah-langkah atau tindakan konkret yang dilakukan dalam proses tersebut. Aktivitas dapat berupa tugas-tugas manusia, operasi komputer, keputusan yang diambil, dan pengiriman pesan antar sistem atau pengguna. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan bisnis model kanvas, sistem informasi persediaan barang toko grosir. Yang pertama itu ada customer segment. Target customer itu siapa aja sih? Yang pertama itu ada pemilik toko grosir. Yang kedua ada manajemen toko grosir. Yang ketiga itu ada staf persediaan barang. Selanjutnya customer relationship. Gimana sih caranya mendapatkan pelanggan itu? Yang pertama itu ada pelayanan pelanggan yang responsif. Yang kedua dukungan teknis dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga pengumpulan saran untuk perbaikan sistem. Lanjutnya itu ada channel. Gimana sih caranya produk ini bisa sampai ke pelanggan? Yang pertama itu penjualan langsung ke pelanggan melalui toko fisik, penjualan melalui platform e-commerce. Yang ketiga itu penjualan melalui agen atau distributor. Selanjutnya value proposition. Nah, produknya itu apa aja sih? Nah, produk dari sistem informasi itu di dalamnya itu ada otomatis pengelolaan persediaan barang, peningkatan efisiensi operasional, peningkatan akurasi stok barang, meningkatkan pengendalian biaya, analisis data persediaan yang canggih, yang terakhir memudahkan perencanaan pembelian barang. Selanjutnya ada key activities. Di sini aktivitas apa aja sih yang ada? Nah, yang pertama itu ada pengembangan perangkat lunak sistem informasi penyediaan barang. Yang kedua itu implementasi sistem toko grosir. Yang ketiga pelatihan pengguna sistem. Yang keempat itu pemeliharaan dan pembaruan sistem. Yang kelima analisis data persediaan dan pelaporan. Selanjutnya ada key resource. Nah, apa aja sih sumber dayanya itu? Yang pertama itu ada tim pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada infrastruktur teknologi atau server jaringan perangkat keras. Yang ketiga itu ada data persediaan barang. Selanjutnya ada key partner. Siapa aja sih yang bekerja sama? Yang pertama ada pemasok barang. Yang kedua itu penyedia platform e-commerce. Yang ketiga itu perusahaan logistik pengiriman barang. Yang keempat itu perusahaan pembayaran online. Selanjutnya adalah cost struktur pengeluaran. Di sini tuh biaya pengeluarannya itu untuk apa aja? Yang pertama itu ada biaya pengembangan perangkat lunak dan pemeliharaan sistem. Lalu ada biaya infrastruktur teknologi. Yang ketiga itu ada gaji dan honor tim pengembang. Yang keempat itu biaya pemasaran dan promosi. Yang kelima itu biaya dukungan pelanggan dan pelatihan. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu pendapatannya itu dari mana aja? Pendapatannya itu dari penjualan sistem informasi penyediaan barang, lalu ada biaya lisensi atau langganan berbasis bulanan atau tahunan. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan use case diagram. Pada use case diagram ini terdapat 3 aktor. Yang pertama itu ada karyawan bagian gudang, lalu ada supplier, dan yang terakhir itu ada owner toko. Karyawan bagian gudang harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses olah data barang, olah data pembelian, olah data penerimaan barang, dan olah data PO. Selain itu, karyawan bagian gudang juga dapat mengakses laporan data barang, laporan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Sedangkan supplier itu hanya dapat menerima tawaran PO. Lalu untuk owner toko hanya dapat mengakses laporan data barang, laporan pembelian,
dan laporan penerimaan barang. Selanjutnya, di sini kelas diagram. Pada kelas diagram ini terdapat dua bagian, yaitu atribut dan fungsi. Sebagai contoh, pada menu login user, itu terdapat atribut username dan password. Lalu fungsi yang pertama itu membuat, edit, dan cek. Selanjutnya di sini activity diagram. Yang pertama itu fungsi login. Karyawan bagian gudang dapat mengakses sistem informasi persediaan barang dengan cara melakukan login terlebih dahulu. Lalu input data barang. Di sini pada bagian ini karyawan bagian gudang dapat melakukan input data barang. Lalu selanjutnya di sini ada update data barang. Karyawan bagian gudang dapat melakukan update data barang. Selanjutnya yaitu activity diagram input laporan data pembelian. Pada gambar dijelaskan bahwa karyawan bagian gudang bisa akses ruang laporan data pembelian. Fungsi pada sistem ini yaitu input laporan data pembelian. Lalu karyawan gudang bisa mengakses pilih from data penerimaan barang, request, eksekusi, from laporan data barang, isi kode laporan, request, eksekusi, menampilkan from laporan, isi kategori, request, eksekusi, lalu menampilkan kategori laporan, dan input laporan data barang, menyimpan laporan data barang. Jika batal, maka kembali ke from laporan data barang. Jika oke, laporan data barang disimpan. Activity diagram cetak data pembelian. Pada gambar dijelaskan bahwa karyawan bagian gudang bisa akses from laporan data barang. Fungsi pada sistem ini yaitu cetak laporan data barang, keluaran yang dihasilkan itu laporan data pembelian. Lalu karyawan bagian gudang semua akses pilih from laporan data barang, request, eksekusi, lalu cetak laporan data barang, mencetak laporan data barang. Jika batal, maka kembali ke from laporan data barang. Jika oke, laporan data barang dicetak. Di sini activity diagram input laporan data penerimaan barang. Pada gambar dijelaskan bahwa karyawan bagian gudang bisa akses from laporan data penerimaan barang. Pada fungsi pada sistem ini yaitu input laporan data penerimaan barang. Pada karyawan bagian gudang bisa mengakses pilih from laporan data pembelian, request, eksekusi, from laporan data pembelian, isi kode laporan, request, eksekusi, menampilkan laporan, isi kategori, request, eksekusi, dan menampilkan kategori laporan. Lalu input laporan data pembelian, menyimpan laporan data pembelian. Jika batal, maka kembali ke from laporan data pembelian. Jika oke, laporan data pembelian disimpan. Lalu activity diagram cetak laporan data penerimaan barang. Pada gambar dijelaskan bahwa karyawan bagian gudang bisa akses from laporan data penerimaan barang. Fungsi pada sistem ini yaitu cetak laporan data barang, keluaran yang dihasilkan yaitu laporan penerimaan data barang. Nah, pada karyawan bagian gudang, di sini pilih from laporan penerimaan barang, lalu cetak laporan penerimaan barang. Dan mencetak laporan penerimaan barang. Batal, maka from laporan penerimaan barang. Klik ke pilih from laporan penerimaan barang, request, eksekusi, laporan penerimaan barang, cetak laporan. Jika oke, laporan data barang dicetak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini saya mulai dari activity diagram delete data pembelian. Pada diagram tersebut dijelaskan bahwa karyawan bagian gudang bisa akses from olah data pembelian. Fungsi pada sistem ini yaitu delete data pembelian. Ya, saya jelaskan. Pertama, pilih from data pembelian. Di sini ada dua pilihan. Bisa langsung hapus data pembelian, lalu menghapus data pembelian. Kalau misalkan batal atau oke, kalau oke langsung ke data pembelian dihapus. Kalau batal balik ke from olah data pembelian, lalu kita menghapus data pembelian. Nah, cara yang kedua, pilih from data pembelian lalu request eksekusi from olah data pembelian, lalu ke menghapus data pembelian. Kalau oke langsung ke data pembelian dihapus. Kalau batal langsung balik lagi ke from olah data pembelian. Ya, selanjutnya activity diagram input data penerimaan barang. Pada diagram ini dijelaskan bahwa karyawan bagian gudang bisa akses from olah data penerimaan barang. Fungsi pada sistem ini yaitu input data penerimaan barang. Ya, sama kayak tadi, pilih from data pembelian, request eksekusi, lalu ke from data pembelian barang, lalu ke input data penerimaan barang, ke menyimpan data penerimaan barang. Kalau oke, langsung ke data penerimaan barang disimpan. Kalau batal, kita langsung balik lagi ke from data penerimaan barang. Kita langsung ke input data penerimaan barang, lalu menyimpan data penerimaan barang. Oke, langsung data penerimaan barang disimpan. Selanjutnya, activity diagram update data penerimaan barang. Pada diagram ini jelaskan bahwa karyawan bagian gudang bisa akses from data penerimaan barang. Fungsi pada sistem ini yaitu update data penerimaan barang. Sama pilih from data penerimaan barang dahulu. Kalau langsung update penerimaan barang, menyimpan data penerimaan barang. Oke, ke data penerimaan barang diupdate. Kalau batal, balik lagi ke from penerimaan barang. Kalau kita yang ini, pilih from data penerimaan barang ke request eksekusi from penerimaan barang, update penerimaan barang, simpan data penerimaan barang. Oke, langsung data penerimaan barang diupdate. Kalau batal, balik lagi from penerimaan barang. Nah, sekarang activity diagram delete data penerimaan barang. Dijelaskan bahwa karyawan bagian gudang bisa akses from olah data penerimaan barang. Fungsi pada sistem ini itu delete data penerimaan barang. Aja pilih from data penerimaan barang. Kalau ke bawah ini langsung hapus data penerimaan barang. Kita langsung ke data penerimaan barang. Kalau oke langsung dihapus. Kalau batal kita back lagi. Request execute from data penerimaan barang, lalu ke hapus data penerimaan barang, dan langsung ke menghapus data penerimaan barang. Oke, langsung data penerimaan barang dihapus. Nah, sekarang kita langsung ke activity diagram input laporan data barang. Pada diagram ini dijelaskan bahwa karyawan bagian gudang bisa akses from laporan data barang. Fungsi pada sistem ini yaitu input laporan data barang. Nah, sekarang saya jelaskan from data penerimaan barang. Tidak ada dua pilihan, kita langsung ke request eksekusi, langsung ke from data penerima data barang. Ini ada isi kode laporan barang. Kita request lagi eksekusi. Nah, sini langsung ke menampilkan from laporan. Dari menampilkan from laporan di kategori laporan, request lagi eksekusi,
Menampilkan kategori laporan, langsung ke input laporan data barang, lalu menyimpan laporan data barang. Kalau oke, data penerimaan barang hapus. Di input. Ini. Kalau batal, kita balik lagi ke from laporan data barang. Ya, sini kita lanjut. Di sini ada activity diagram cetak laporan data barang. Dijelaskan bahwa karyawan bagian gudang bisa akses from laporan data barang. Ini pada sistem ini yaitu cetak laporan data barang. Keluaran yang dihasilkan yaitu laporan data barang. Nah, di sini kita ada dua pilihan lagi. Kalau kita ke kanan, di sini ada request, eksekusi from laporan data barang. Ini kita cetak laporan data barang. Kalau langsung ke mencetak laporan data barang, ini ada oke. Kalau oke, langsung laporan data barang dicetak. Atau kita balik lagi ke from laporan data barang. Kalau kita langsung pilih from laporan data barang, di sini langsung kita cetak laporan data barang. Lalu ke mencetak laporan data barang, oke, langsung laporan data barang dicetak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan diagram input data PO, yaitu bahwa karyawan pada bagian gudang bisa akses from PO fungsi pada sistem input data PO. Bagian sekarang saya menampilkan activity diagram update data PO. Itu pada gambar ini dijelaskan bahwa karyawan bagian gudang bisa akses from PO fungsi pada sistem ini yaitu update data PO. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram update data barang, yaitu bahwa karyawan bagian gudang bisa akses from oleh data barang fungsi pada sistem ini yaitu update data barang. Seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram delete data PO. Pada gambar ini jelaskan bahwa karyawan bagian gudang bisa akses from oleh data PO. Fungsi pada sistem ini yaitu delete data PO. Selanjutnya, activity diagram kali ini menjelaskan tentang input data pembelian, yaitu pada gambar ini dijelaskan bahwa karyawan bagian gudang bisa akses from oleh data pembelian. Fungsi pada sistem ini yaitu input data pembelian. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan activity diagram update data pembelian, yaitu pada gambar ini dijelaskan bahwa karyawan bagian gudang bisa akses from oleh data pembelian. Fungsi pada sistem ini yaitu update data pembelian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi teman saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.